Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu semuanya. Bertemu kembali lagi dengan kakak-kakak Sekolah Minggu HKBP Metro. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa ya adik-adik, kita bernyanyi terlebih dahulu. Sebelum itu, mari kita berdiri semuanya. Yuk, yang bangkit semangat berdiri ya. semua. Lagu pertama, hari ini harinya Tuhan. Kedua, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Lagu ketiga, Aku Cinta Yesus. Dalam sekali. Aku cinta Yesus. Dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Yang pertama yang adik-adik perlu siapkan adalah yang pertama Alkitab, yang kedua Kidung Jemaat, yang ketiga amplop dan persembahan. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada orang tua agar diberikan kepada gereja. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Met aun benias rohakon sasada oh Yesus dong aku toto. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Shalom adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Pertama, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat kita nomor 19 ayat 1. Tuhanku Yesus, Raja alam
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 57 ayat 1. Hukum Taurat kita yang diambil pada minggu ini adalah hukum Taurat yang keempat. Sama-sama kita mengucapkan ya adik-adik. Semuanya udah pada hafal kan? Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 39 ayat 1. Sama-sama kita berdoa adik-adik. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita pada bulan Juli diambil dari Mazmur 25 ayat 5. Yuk dibuka adik-adik.
di Mazmur 25 ayat 5. Sudah dapat? Sudah, kita sama-sama ya adik-adik ya. Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat kita nomor 367 ayat 1. Kita akan mengaku pengakuan iman kita. Marilah kita bersama-sama mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 289 ayat 1. Pengumuman untuk minggu ini, karena minggu ini kita sudah berbahasa Indonesia, minggu depan kita berbahasa apa adik-adik? Ya, minggu depan kita berbahasa Batak ya. Disiapkan Bibel dengan buku ND-nya. Terus juga epistelnya jangan lupa dihafal ya, Dek.
epistel bulanan kita itu harus dihafal. Terima kasih. Kita bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat kita nomor 357 ayat 1. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu juga buat papa, mama yang mendampingi adik-adik sekolah minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerimanya dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, masih ingat gak sama kakak? Minggu lalu udah perkenalan kan? Tapi siapa tahu ada yang belum ingat, kakak kenalan lagi ya. Kenalin, nama kakak Runi Borumarbun, mahasiswa praktek lapangan di HKBP Metro. Oke, jadi sebelumnya adik-adik sekolah minggu siapkan Alkitabnya ya. Semua harus pegang Alkitabnya. Yang belum ada Alkitabnya diambil dulu. Teks khotbah kita hari ini diambil dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Kalau kitab Ulangan itu dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, benar, Perjanjian Lama. Kakak bacain ya buat kita semua, diikutin dalam hati masing-masing. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapa yang tahu apa sih inti dari teks khotbah kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau yang nggak tahu, kita baca yuk sama-sama yuk di ayat 5. 2, 3, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, inti khotbah kita hari ini kita disuruh untuk mengasihi Tuhan. Kalau ditanya, gimana sih caranya kita mengasihi Tuhan? Ada yang tahu gimana cara kita mengasihi Tuhan? Kok nggak ada suaranya ya? Ada yang tahu nggak gimana cara kita mengasihi Tuhan? Iya, ada sedikit suara kakak dengar. Yang paling pertama adalah dengan melakukan perintah Tuhan. Jadi cara kita mengasihi Tuhan itu adalah dengan melakukan perintahnya. Siapa di sini yang ngerasa dia adalah anak Tuhan yang baik? Coba angkat tangannya yuk. Yang merasa diri sebagai anak Tuhan yang baik. Kok kakak nggak ngelihat ya? Nggak ada tangan yang terangkat ya? Siapa anak Tuhan yang baik? Nah, semua anak Tuhan yang baik pasti melakukan perintah Tuhan.
Coba kakak mau dengar contoh-contoh perintah Tuhan apa aja sih? Iya bener, ada membantu orang tua, apalagi menyayangi teman, apalagi membantu orang lain, belajar yang rajin, dan banyak lagi. Intinya, kalau perintah Tuhan itu pasti yang baik-baik. Tidak ada perintah Tuhan yang buruk atau yang jahat ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekolah minggu ada yang mencuri permen temannya, itu bukan perintah Tuhan. Misalnya lagi ada yang melawan orang tua, itu firman Tuhan bukan? Bukan dong ya. Misalnya ada yang bertengkar dengan temannya, itu juga bukan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu selalu yang baik. Nah, kakak ada cerita nih buat adik-adik sekolah minggu. Dengerin ya baik-baik. Nih, jadi di satu hutan yang lebat, hiduplah banyak hewan. Ada gajah, monyet, harimau, zebra, ada semut juga, dan ada juga kepompong. Masih banyak hewan lain. Ada semut, ada kepompong. Nah, jadi di suatu hari, datanglah hujan yang deras dan angin yang kencang. Dia itu kayak badai. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa itu kepompong? Tahu nggak? Kalau yang nggak tahu, kepompong itu tuh yang dia ngebungkus terus biasanya nempel di dahan-dahan. Dia nanti bisa berubah jadi kupu-kupu. Kan ada lagunya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah itu. Jadi dia jadi dari telur, ulat, terus jadi kepompong, terus nanti jadi kupu-kupu. Nah di situ di hutan itu ada kepompong. Jadi waktu hujan sama angin kencang itu datang, semua hewan berlari. Semua berusaha berlindung supaya tidak terkena hujan dan juga angin. Termasuklah si semut. Siapa yang tahu kalau semut itu bersarangnya di mana? Jadi semut itu biasanya bersarang di bawah tanah. Jadi semut yang di hutan itu pergi ke sarangnya di bawah tanah. Dia berlindung sampai hujan dan badainya selesai. Setelah hujan dan badai selesai, dia keluar. Dia lihat sekitarnya, pohon-pohon tumbang, ranting berpatahan, dan dia lihat di satu ranting di bawah tanah ada kepompong di situ. Lalu dia ejek si kepompong itu. Kasihan sekali ya kepompong. Tidak bisa kemana-mana. Aku dong semut, bisa pergi kemanapun aku mau. Jadi dia ejek itu si kepompong lalu dia pergi. Tidak lama kemudian, si semut ini rajin berjalan-jalan keliling hutan. Ternyata dia terjebak di lumpur hidup. Adik-adik sekolah minggu tahu nggak apa itu lumpur hidup? Lumpur hidup itu lumpur yang bisa menarik apapun yang ada di atasnya ke dalam. Jadi misalnya kita jalan di di lumpur hidup, ntar kita makin terserap, makin masuk ke dalam. Semakin kita berusaha keluar, bakal makin masuk ke dalam. Jadi si semut ini masuk ke lumpur hidup. Dia bergerak sana sini, dia berusaha mengeluarkan dirinya. Tapi dia makin terjebak di dalam lumpur itu. Terus dia berteriak, "Tolong! Tolong aku!" Dia mencari pertolongan karena dia sudah mau tenggelam ke dalam lumpur itu. Lalu tiba-tiba ada suara dari atas. Suaranya bilang gini, "Wah, sepertinya kamu butuh bantuan ya." Lalu si semut terkejut, dia melihat ke atas. Dan dia terkejut ternyata ada seekor kupu-kupu yang indah. Lalu kupu-kupu itu bilang, "Hai semut, aku adalah kepompong yang dulu kamu ejek." Lalu si semut melihat, wah, kepompong ini bisa jadi kupu-kupu. Lalu kupu-kupu itu bilang, "Sekarang aku sudah bisa pergi kemanapun yang aku mau dengan sayapku." Lalu akhirnya semut itu minta maaf. Maafkan aku kepompong. Aku menyesal sudah mengejek kamu. Maukah kamu menolong aku?" Lalu kupu-kupu itu pun menolong si semut. Dan akhirnya semut pun selamat.
Lalu kupu-kupu itu bilang sama semut, "Semut, aku sudah maafkan kamu. Dan memang sudah seharusnya kan kita sesama ciptaan Tuhan saling tolong-menolong." Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita ini kakak mau kasih tahu setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, jangan menjadi seperti semut. Semut itu tadi dia mengejek kepompong karena dia melihat kekurangan si kepompong. Adik-adik sekolah minggu tidak boleh mengejek orang lain, apalagi temannya, karena dia punya kekurangan. Siapa di sini yang suka ngejek temannya? Misalnya manggil, "Woi gendut, woi pendek." Itu tidak boleh seperti itu. Karena anak Tuhan tidak boleh melakukan hal yang jahat. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu harus mencoba untuk menjadi seperti kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu. Kenapa begitu? Karena dia selalu memaafkan. Walaupun dia sudah dihina oleh semut, dia tetap memaafkan, bahkan mau menolong si semut ketika dia sedang kesusahan. Ada di sekolah minggu misalnya diejek atau pernah dipukul atau pernah berantem sama teman, tidak boleh dendam, tidak boleh marah, karena itu bukan perilaku anak Tuhan. Kita, anak-anak sekolah minggu, diajarkan untuk terus melakukan perbuatan baik. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu, tadi inti firman Tuhan kali ini adalah mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana tadi cara mengasihi Tuhan? Yaitu dengan melakukan perintahnya. Ingat, perintah Tuhan itu selalu yang baik-baik ya. Tuhan nggak pernah memerintahkan yang buruk-buruk. Jadi perintah Tuhan itu kayak apa tadi yang udah kita sebutin? Misalnya membantu orang tua, menyayangi teman, belajar yang rajin, apalagi? Berbuat yang jujur. Itu semua adalah perintah Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, semoga kalian dimampukan untuk selalu berbuat baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih karunia-Mu yang senantiasa kami rasakan. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami semua, dan kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Yuk, disiapkan persembahannya adik-adik. Sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364, hanya ayat 1. Kita bangkit berdiri. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.